Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pareja vijananti mayametha yamamase ye tatha vijananti tato samanti medhaga. Sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dikutip dari Kitab Suci Dhammapada. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kembali berkumpul di Wihara Jakarta Dhamma Jaka Jaya, melakukan puja bakti dan kebajikan-kebajikan yang lain. Pada kesempatan pagi hari yang baik ini, tentu semoga Anda sekalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya seperti harapan kita semua, semoga Anda berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali diberikan kesempatan untuk menguraikan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Tentu saya akan berusaha untuk menguraikan Dhamma ini kepada Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Seperti yang telah Anda baca di artikel ceramah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bahaya, tentang bahwa ketika seseorang bertikai, maka satu pribadi, satu kelompok, atau bahkan satu negara bisa runtuh. Bertikai, kita runtuh. Sebenarnya itu adalah satu plesetan dari peribahasa. Bersatu kita teguh. Tapi kalau bertikai, maka kita akan menjadi runtuh. Tentu kalau kita melihat di dalam kehidupan, tidak selamanya hidup kita, hidup Bapak Ibu sekalian, berlangsung, berjalan dengan mulus, disertai dengan keharmonisan, kerukunan, meskipun saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengharapkan agar hidup tanpa permusuhan, hidup tanpa pertikaian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hidup memang demikian. Terkadang tidak hanya kebahagiaan, tidak hanya kerukunan yang ada, yang muncul di dalam hidup kita. Tetapi terkadang di momen-momen tertentu, di saat-saat tertentu, pertikaian, perselisihan, itu bisa muncul. Tergantung bagaimana diri kita menyikapi problem atau masalah yang muncul. Perselisihan bisa hadir, bisa muncul, baik di dalam keluarga. Contoh, antara suami dengan istri, pastilah Bapak Ibu pernah mengalami pertengkaran. Baik itu pertengkaran yang kecil, pertengkaran kecil sekali, ataupun bahkan ada pertengkaran yang besar, yang berakhir pada perceraian, yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Salah satu atau dua-duanya sudah merasa tersakiti, sehingga
tidak ada maaf. Ya, lebih baik berpisah. Ya, itu sering ya, ada di dalam kehidupan. Tidak hanya terjadi antara suami dengan istri, antara ya, orang tua dengan anak pun terkadang bisa ya, muncul ya, perselisihan. Ya, orang tua ya, karena merasa ya, selain lebih tua ya, usianya, anak-anak jelas usianya lebih kecil, kadang ya, orang tua merasa ya, paling benar, ya, paling baik, ya, semua kata-katanya harus diikuti. Ya, sebaliknya, ya, anak-anak yang mulai dewasa atau anak-anak yang zaman sekarang anak-anak pintar, ya, cerdas, bahkan mereka kadang lebih tahu daripada orang tua. Nah, ini tidak ketemu. Ya, orang tua maunya seperti ini, anak maunya seperti ini. Orang tua maunya ke sini, anak maunya ke sini. Jadi tidak ketemu. Muncullah ya, perselisihan. Ya, baik yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Kalau yang kecil, ya 1 jam, 2 jam, ya, bisa kembali normal. Ya, kalau pertikaian, perselisihan yang berat, ya, bahkan antara orang tua dengan anak, ya, bisa berpisah. Ya, orang tua tidak mau mengakui lagi ya, anaknya itu sebagai putra atau putri kandung, sedangkan anak tidak lagi mau ya, mendekat ya, kepada orang tua. Ya, itu pun di kehidupan ya ada. Tidak hanya itu, ya, satu contoh lagi yang bisa Bante sampaikan adalah ya, antara guru ya, dengan murid ya, atau senior dengan junior, ya, guru dengan murid, ya tentu sering terjadi selisih paham. Ya, seorang guru ya, terkadang ya, merasa ya, lebih tahu, lebih pandai, lebih pintar. Ya, sementara ya, si murid ya, merasa ya, murid memiliki penemuan yang lebih baik, yang lebih mutakhir, yang lebih modern. Ya, tidak seperti gurunya yang pakai cara lama. Ya, kadang dari hal kecil seperti itu bisa terjadi ya, selisih paham. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perselisihan, ya, selisih paham, pertengkaran ya, adalah hal yang pasti muncul. Ya, hanya saja apa yang bisa kita upayakan adalah ya, menemukan solusi. Ya, kalau ada perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka bisa berujung pada konflik yang besar. Ya, pertikaian yang besar yang tidak berujung, yang berlarut-larut, tidak selesai-selesai, bahkan banyak orang yang semakin terlibat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kalau kita ya, mau mencari ya, tentang pertikaian, perselisihan di kitab suci, ya, ada salah satu ya, sutta atau khotbah yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Ya, di situ Anguttara Nikaya ya, kelompok 2. Ya, di sana pada suatu ketika Yang Mulia Mahakacana nah ini menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh seorang Brahmana. Ya, Brahmana tersebut bernama Aramadanda. Ya, Brahmana Aramadanda ini bertanya kepada Yang Mulia Mahakacana tentang ya, mengapa ya, antara Brahmana yang satu bisa berselisih ya, dengan Brahmana yang lain. Kenapa ada seorang kesatria ya, yang satu bisa bertikai, bisa bertengkar, ya, bisa berselisih dengan kesatria yang lain. Kenapa ya, ada ya, perumah tangga ya, yang satu bisa ya, bertikai dengan perumah tangga yang lain. Tentu di zaman Sang Buddha, ya, kelompok masyarakat terdiri dari 4 ya, jenis atau disebut sebagai 4 kasta. Ya, Brahmana, kalau di zaman sekarang, ya, bisalah kita
sebut atau kita anggap sebagai ya, rohaniawan atau guru spiritual. Ya, di zaman Sang Buddha banyak sekali ya, guru-guru spiritual yang mengajarkan berbagai macam pandangan, yang mengajarkan berbagai macam ya, ajaran. Ya, seringkali antara guru spiritual yang satu dengan guru spiritual yang lain ajarannya tidak sinkron, tidak sejalan, bahkan kadang ya, ajarannya bisa bertentangan. Ya, jadi muncullah ya, pertikaian. Kemudian di zaman itu ya, kasta kesatria, ya, kalau di zaman sekarang ya, bisa disebut sebagai ya, bangsawan, ya, orang-orang kerajaan, ya, sebagai jenderal ya, yang punya pangkat besar, atau ya, pegawai-pegawai ya, di pemerintahan. Ya, di antara ya, orang-orang tersebut ya, seringkali juga ya, memiliki pandangan-pandangan, memiliki pemikiran, memiliki pemahaman yang berbeda. Sehingga apa? Ya, sehingga menimbulkan konflik. Ya, juga umat berumah tangga, ya, apalagi umat berumah tangga. Ya, kalau dilihat di sini, Bapak Ibu yang hadir di Wihara Dhammacakka pada pagi hari ini pun tentulah sangat beragam. Ya, datang dari tempat yang berbeda. Ya, atau kalau mau ditarik lagi, datang dari daerah ya, asal yang berbeda. Ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ya, dari Sulawesi, atau mungkin dari Pulau Jawa. Ya, tiap-tiap orang tentu punya tradisi, punya pemahaman, punya pola pikir, punya kepribadian, punya prinsip yang berbeda. Ya, jadi ya, sangat beragam. Nah, kadang dalam kehidupan, ya, Bapak Ibu ya, seringkali menjumpai ya, perselisihan, ya, perbedaan pendapat. Ya, baik itu di rumah, ya, seperti yang telah di awal tadi Bante sampaikan, di tempat kerja, ya, di toko, ya, di tempat ya, sosial, ya, tempat pergaulan, ataupun di jalan raya. Ya, itu bisa muncul. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah yang menjadi ya, sebab, ya, apakah yang menjadi alasan ya, kenapa di antara orang-orang tersebut ya, bisa terjadi perselisihan? Yang Mulia Mahakacana menjawab, ya, ada dua hal. Yang pertama adalah keterikatan atau kemelekatan pada nafsu kesenangan indria, ya, pada kesenangan indria, pada ya, kesenangan yang muncul dari ya, 5 indria ini. Yang kedua, yang menjadi sebab adalah kemelekatan atau keterikatan ya, pada pandangan-pandangan, ya, pandangan-pandangan. Nah, ini dua sebab yang seringkali menjadi dalang, ya, menjadi awal mula perselisihan, menjadi awal mula pertikaian. Sebagai contoh, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita membahas sebab yang pertama, bahwa dari ya, kemelekatan ya, pada nafsu kesenangan indria bisa muncul perselisihan. Sebagai contoh, ya, di dalam keluarga ada ya, orang tua ya, memiliki beberapa orang anak. Seiring berjalannya waktu, orang tua tersebut ya, bertambah usia. Ya, orang tua tersebut adalah orang tua yang mapan, ya, orang tua yang cukup, dan ya, orang tua ini begitu sayang, ya, begitu mencintai anak-anaknya. Katakanlah orang tua tersebut memiliki 5 orang anak.
Tentu ketika memasuki masa-masa senja, sebagai orang tua telah memikirkan kira-kira warisan apa yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tinggalkan, yang bisa saya berikan kepada 5 orang anakku tercinta ini. Jadilah orang tua berusaha membagi harta warisan atau harta gonogini. Dalam beberapa kasus pembahasan atau soal warisan ini tidak menjadi masalah. Bisa berjalan dengan mulus, bisa berjalan dengan damai. Semua pihak merasa puas, semua pihak merasa mendapatkan, memperoleh sesuai dengan apa yang seharusnya dalam beberapa kasus. Tetapi di dalam beberapa kasus yang lain, entah itu faktor dari orang tua yang kurang bijak dalam membagi, kurang adil dalam membagi, atau memang faktor dari salah satu atau anak-anak mereka ini yang memiliki keserakahan. Jadi mungkin orang tua sudah membagi dengan adil, tapi ada di antara anak-anak yang merasa, saya ini anak paling besar. Anak paling besar sudah banyak membantu adik-adik. Sudah banyak berjasa kepada bapak ibu. Harusnya saya dapat bagian lebih besar dari adik-adik. Atau mungkin dari faktor si orang tua. Orang tua tanpa disadari kadang memiliki keberpihakan kepada anak-anak. Misalnya di antara 5 orang anak, si orang tua ini, papa, mama, cenderung lebih sayang kepada anak nomor 2, misalnya, tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena sejak kecil lebih dekat. Sehingga ketika waktunya, ketika tiba membagikan warisan, cenderung ada seorang anak yang mendapatkan jatah lebih besar. Sehingga apa? Sehingga anak-anak yang lain merasa kurang puas. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apabila yang terjadi adalah yang nomor 1, orang tua sudah membagi dengan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya, sama rata, tetapi ada salah seorang yang kurang puas karena dia merasa lebih tua, atau dia merasa lebih banyak berjasa, atau dia merasa lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Inilah contoh dari sebab pertikaian yang nomor 1. Kenapa? Karena melekat pada nafsu kesenangan indria, harta kekayaan, harta materi, salah satunya merupakan hal tersebut. Belum lagi contoh yang lain adalah perebutan jabatan atau perebutan kekuasaan. Perebutan jabatan, perebutan kekuasaan terjadi di beberapa sendi kehidupan, baik itu di tempat kerja ataupun dalam struktur pemerintahan. Di tempat kerja, Bapak Ibu sebagai berumah tangga yang bekerja pasti lebih paham daripada saya. Misalnya di satu perusahaan ada cerita bahwa di satu perusahaan tertentu seringkali terjadi KKN. Jadi yang bisa naik pangkat, yang bisa naik jabatan, yang dapat kenaikan gaji, bukan diukur pada prestasi, bukan diukur pada kerajinan, bukan diukur pada keberhasilan yang dicapai, tetapi karena ada faktor lain. Hal tersebut tentu akan menimbulkan
perselisihan, pertikaian. Kenapa? Karena ada orang yang tidak berprestasi, ya, tidak kompeten, tetapi mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, atau hal-hal yang menguntungkan yang lain. Itu dua contoh yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah gambaran tentang sebab konflik yang nomor 1. Penyebab konflik yang nomor 2 melekat pada pandangan-pandangan. Tentu ini seringkali kita jumpai ketika orang-orang dengan keyakinan yang berbeda. Tentu kalau memiliki keyakinan yang berbeda, menganut pandangan yang berbeda, apabila di antara mereka tidak memiliki toleransi, tidak memiliki kebesaran hati, tidak mampu, tidak bisa menerima perbedaan pandangan, maka muncul namanya perselisihan. Kelompok yang pertama menginginkan agar dijalankan seperti ini. Sedangkan kelompok yang lain sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan apa yang diyakininya, menghendaki dijalankan sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, kadang kalau tidak ada titik tengah, muncul yang namanya pertikaian, muncul yang namanya perselisihan. Ini bisa terjadi di dalam keluarga kecil, keluarga besar, masyarakat, atau bahkan negara. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar menyampaikan tentang contoh-contoh. Tentu yang kita butuhkan ketika melihat realita yang terjadi dan kita telah mengetahui sebabnya, maka yang kita butuhkan adalah sebuah solusi atau sebuah jalan keluar. Solusi jalan keluar yang kiranya bisa Bapak Ibu, bisa kita praktekkan agar terhindar dari perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itu, saya menyampaikan ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai solusi, yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar ketika Bapak Ibu bertemu atau menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik. Cara yang pertama yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kerukunan, supaya tidak muncul perselisihan dan pertikaian adalah dengan mengembangkan cinta kasih dan kesabaran. Meskipun di situ ada dua poin, cinta kasih dan kesabaran, tetapi cinta kasih dan kesabaran ini masih berkaitan, masih bergantungan. Kadang seseorang di dalam pikirannya muncul prasangka-prasangka. Prasangka itu apa? Dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Kadang beruntung kalau prasangka-prasangka, dugaan-dugaan itu yang muncul adalah dugaan yang baik, positive thinking. Tetapi kadang yang muncul adalah prasangka yang tidak baik, atau disingkat netting, negative thinking. Kita berprasangka buruk terhadap orang lain, kita berprasangka buruk terhadap kelompok lain, kita berprasangka buruk terhadap mungkin keyakinan, agama, atau hal-hal lain yang berada di luar diri kita. Kalau kita mau merenungkan dan kalau Bapak Ibu mau mengamati, sesungguhnya dari sekian puluh
atau sekian ratus prasangka-prasangka buruk yang muncul di dalam pikiran kita, tidak semuanya itu adalah kenyataan. Tidak semuanya yang kita pikirkan yang buruk-buruk adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Prasangka buruk, pikiran buruk, ini sebenarnya juga menjadi sebab, bisa menyebabkan konflik. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih. Seseorang hendaknya mempraktekkan cinta kasih di dalam setiap pikirannya. Hendaknya seseorang mempraktekkan cinta kasih di dalam setiap ucapannya. Hendaknya setiap orang mempraktekkan cinta kasih di dalam setiap tindakan atau perbuatannya. Sesuai yang terdapat di dalam Saraniya Dhammasutta. Berpikir, berucap, dan bertindak didasari dengan cinta kasih. Apabila Bapak Ibu mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari, berusaha mengembangkan pikiran positif, berusaha mengucapkan kata-kata yang positif, berusaha melakukan tindakan-tindakan kebaikan, maka akan mewujudkan yang namanya kerukunan dan kesatuan. Tetapi yang menjadi problem, seringkali Bapak Ibu sudah berusaha menjadi orang baik, sudah berusaha menjadi orang yang mempraktekkan Dhamma, sudah berusaha melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi orang lain justru yang mencari masalah. Orang lain justru yang berpikir buruk kepada kita. Orang lain yang justru berucap buruk terhadap kita. Orang lain yang justru berbuat buruk terhadap kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang kedua tadi, mempraktikkan kesabaran. Praktik kesabaran atau pengembangan kesabaran telah banyak disampaikan oleh Sang Buddha. Salah satunya di dalam sutta dikatakan, ketika seseorang berada pada kondisi yang menyenangkan, kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang sesuai harapannya, maka akan sangat mudah menjadi orang yang sabar. Kalau anak-anak, istri, patuh, nurut, sejalan terus dengan kita, akan sangat mudah menjadi orang tua yang sabar. Kalau anak buah, pegawai, bawahan, nurut, selalu benar, selalu mengikuti sesuai apa yang kita lakukan, jujur, kerja keras, tentu akan sangat mudah menjadi seorang atasan atau majikan yang sabar. Kalau murid-murid, para siswa, para mahasiswa selalu nurut, selalu disiplin, selalu mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu, pasti akan sangat mudah menjadi guru, menjadi dosen yang sabar. Juga yang terakhir, kalau umat-umat, perumah tangga, atau dayaka, karaka sabha, atau yang lain, pengurus-pengurus, selalu mengikuti kata-kata dari kepala wihara, kata-kata bante, menjalankan apa yang sesuai dengan instruksi, perintah, sesuai kewajiban, maka akan sangat mudah menjadi seorang bante, kepala wihara atau biku yang sabar. Kenapa? Karena semuanya nurut. Baik dia sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, sebagai dosen atau sebagai seorang biku, ketika hal-hal yang berada di sekeliling kita baik-baik saja, normal-normal saja, maka sangat gampang menjadi orang yang sabar. Tetapi akan menjadi sebaliknya kalau
Ya, kondisi yang ada adalah kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak-anak ya satu kali membuat masalah. Pasangan ya, suatu ketika ya, menyebabkan ya, atau mengundang pada pertikaian. Murid-murid, ya, mahasiswa, ya, harusnya sudah mengumpulkan tugas, ya, sudah diberitahu, tetapi tidak mengumpulkan tugas. Ya, pekerja atau karyawan, ya, sudah diberitahu kerjanya seperti ini, harus seperti ini, selesainya tanggal ini, kualitasnya seperti ini, tetapi yang dilakukan malah sebaliknya. Ya, hal-hal tersebut ya, mengundang pada kemarahan. Hal-hal tersebut ya, mengundang pada namanya rasa marah. Ya, ketika hal tersebut muncul, ya sesungguhnya itulah kesempatan ya, bagi Bapak Ibu untuk mempraktikkan, untuk mengembangkan yang namanya kesabaran. Ketika seseorang bisa bertahan, ya, bisa menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, hal-hal buruk yang datang kepadanya, dan dia bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan respon ya, pada keadaan tersebut, maka ya, orang tersebut telah berusaha melatih kesabaran. Ya, semakin sering ya, muncul ya, hal-hal yang tidak sesuai, ya semakin sering pula muncul ya, kesempatan untuk melatih kesabaran. Jadikan orang-orang yang tersebut sebagai guru kesabaran. Ya, orang tersebut bisa berbentuk, ya, bisa berwujud pasangan, bisa berwujud anak-anak, saudara, ya, rekan kerja, murid dan sebagainya. Bahkan kadang orang yang tidak kita kenal sama sekali. Inilah cara pertama yang kiranya Bapak Ibu bisa praktekkan, ya, Bapak Ibu bisa kembangkan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang kedua ya, yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita kembangkan adalah ya, dengan mengembangkan kepuasan hati dan juga mengembangkan kemurahan hati. Ya, kepuasan hati dan kemurahan hati ini ya dua poin yang berbeda tetapi masih berkaitan. Kalau kita mau melihat ya, sebenarnya penyebab-penyebab konflik, penyebab-penyebab pertikaian, salah satunya adalah keserakahan. Ya, seperti yang Bante berikan contoh ya di awal tadi ya, tentang ya, warisan, ya, harta gonogini. Ya, seringkali ya, dari hal yang sepele, bisa berujung pada konflik. Ya, contoh, ya, mungkin saja hal ini pernah terjadi di tempat-tempat atau di wihara-wihara tertentu. Andai saja atau misalkan contoh di sini, di wihara ini, tidak masalah ini, ya, di ruangan ini ada AC-nya. Ya, kalau ada AC berarti lebih dingin, ya, lebih adem. Ya, sementara ya, di luar sana ya, tidak ada AC-nya, ya, pakainya AC alam. Ya, pakai AC alam. Ya bahkan ya, kalau hujan, ya, kalau gerimis, ya, kena air, ya bubar. Dari hal sepele seperti itu pun, ya, serakah terhadap AC, ya maunya duduk dekat AC, ya antara satu umat dengan umat yang lain bisa bertengkar. Itu AC. Ya, atau tempat parkir. Di Dhamacaka ini kan parkirnya ya gampang-gampang susah. Gampang kalau datangnya awal, susah kalau datangnya belakangan. Ya, dari hal sepele parkir, rebutan tempat parkir itu pun bisa jadi masalah. Ya,
Kalau mau kasih contoh ya masih banyak. Nah, tapi cukup 2 yang mewakili Bapak Ibu. Nah, yang senyum-senyum berarti pernah mengalami. Ya. Dari keserakahan terhadap AC atau tempat parkir yang strategis, ya bisa berujung pada konflik. Ya. Sebenarnya itu akarnya adalah keserakahan. Seandainya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengembangkan kepuasan hati, ya sudah, ya saya dapat tempat duduk di dalam, dekat AC, adem, ya syukur. Ya, kalau datangnya agak siang, dapatnya di bawah pohon, ya syukur. Ya, kedua-duanya saya terima, kedua-duanya saya puas. Ya, maka tidak terjadi konflik. Atau ya kalau datang pagi, ya, bisa dapat parkir di dalam, ya dekat tempat keluar, ya syukur. Atau ketika saya datangnya terlambat, akhirnya parkirnya jauh, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, ini satu bentuk ya, pengembangan kepuasan hati. Ya, mudah puas dengan apa yang kita peroleh. Ya, ini hal yang sangat sederhana. Ya, bahkan mungkin ya Bapak Ibu sudah dapat tempat yang strategis, ya, sudah dapat duduk di Damasala, ya dingin, adem, dekat AC, strategis, ya dekat Bantai juga. Tiba-tiba ada manula atau ada orang yang lebih tua. Ya, Bapak Ibu memberikan ya, tempat tersebut kepada orang lain, yaitu termasuk praktek kedermawanan. Ya, jadi antara kepuasan hati dan kedermawanan ini ya masih berkaitan. Akan sangat sulit ya apabila seseorang tidak punya kepuasan hati untuk mempraktekkan kedermawanan. Orang yang bisa praktek kedermawanan, murah hati, pastilah di dalam dirinya ia memiliki kepuasan hati. Ia memberi karena ia telah merasa cukup. Nah, kalau orang tersebut masih terus merasa kurang, ya maka ia tidak berpikir orang lain. Dirinya dulu. Ya saya ini belum cukup, saya dulu. Ya orang lain kapan? Ya kapan-kapan. Ya, tapi kalau orang yang sudah puas hati, sudah merasa cukup, nah, dia akan mudah memberi kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, maka ya, apabila nanti setelah pulang dari sini, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, Bapak Ibu berada di dalam kondisi-kondisi yang bisa memunculkan ya, keserakahan, ya, janganlah terjebak, ya, janganlah mengikuti keinginan hati yang mengarahkan pada keserakahan. Ya, Bapak Ibu harus menyadari inilah waktunya untuk mengembangkan kepuasan. Ya, setelah mengembangkan kepuasan, Bapak Ibu juga praktekkan kemurahan hati. Dengan begitu, ya, pertikaian, ya, perselisihan, ya, percekcokan ya, akan ya, berkurang. Ya, karena sebab-sebabnya telah dihilangkan. Ya, sebabnya keserakahannya disingkirkan, ya, maka akibatnya juga hilang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, itu ya, 2 hal, ya, poin 1 dan 2. Yang ketiga adalah dengan memiliki, ya, dengan mengembangkan kebijaksanaan. Ya, salah satu poinnya adalah ya, mampu ya, menerima perbedaan, ya, mampu menganggap ya, perbedaan, ya, keragaman sebagai bagian dari kehidupan, ya, dan juga ya, mengurangi ya, keakuan. Ya, 2 hal itu ya, saling berkaitan. Poin yang ketiga ini ya, juga sering ya, dijumpai ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya kalau ya, bisa diambil contoh, perbedaan adalah ya, bagian
di dalam kehidupan kita. Ya, seperti di awal tadi Bante sudah sedikit menyinggung bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini berasal dari daerah, dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi akan sangat wajar kalau ya di antara pribadi Bapak Ibu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan ini ya, adalah hal yang wajar. Tetapi ya, orang-orang kadang sulit menerima perbedaan. Inginnya apa yang dia inginkan, apa yang menjadi buah pikirnya, apa yang menjadi tujuannya, apa yang mungkin baginya adalah sebuah solusi, harus dijalankan oleh semua orang. Nah, misalnya dalam satu kelompok, satu organisasi, ya, ketika pemimpin misalnya memaksakan kehendak, ya, maka bisa terjadi perselisihan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, maka ya, dibutuhkan ya, hati yang lapang, ya, kebesaran hati ya, untuk dapat menerima perbedaan. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang besar, tentulah ya, orang tersebut adalah orang-orang yang berusaha mengikis ya, kekotoran batin di dalam dirinya. Loba, dosa, dan moha. Tidak harus saya yang mendapatkan, saya yang harus memperoleh, saya yang harus diikuti. Tapi ya mungkin orang lain juga butuh bahagia, orang lain juga butuh untuk diikuti. Nah, dalam hal ini ya saya seringkali melihat ya, di wihara-wihara, ya, di wihara-wihara ketika pindah patah. Kalau di Dhammacakka, ya, saya perhatikan ya, sudah hampir semuanya. Ya, ketika para biku pindah patah, ya, umat Buddha melepaskan alas kaki. Ya, itu rasanya sudah hampir semuanya. Tetapi kadang Bante atau saya menjumpai ya, di antara barisan ya, umat Buddha, ada yang memberikan dananya sambil berdiri, ya, ada yang sambil berlutut, bersimpuh. Ya, memang hal itu adalah satu contoh dari keberagaman. Ya, saya hanya berpikir di dalam hati bahwa mungkin ya, umat ini ya mempraktekkan ya, tradisi atau keyakinan tertentu yang ia miliki. Karena memang kalau Bapak Ibu ya, pergi ke Sumatera Utara, ya, ke Medan. Nah, kalau di Medan, sebagian besar malah dengan kalau pindah patah, ya mereka posisinya bersimpuh, berlutut seperti itu. Ya, tapi kalau di kota-kota lain, tidak banyak. Ya, jadi saya berpikir kadang, ya mungkin Cici atau Kokonya ini dari Medan, atau mungkin sering ke Medan, atau sering melihat foto-foto kegiatan di Medan. Jadi terinspirasi, ya, kemudian mempraktekkan hal yang sama. Ya, tentu Bapak Ibu, ya, pengurus atau dayaka di wihara ini tidak mempermasalahkan. Ya, Bapak Ibu yang pindah patah semuanya harus berdiri, ya kan tidak. Ya, Bapak Ibu yang berpindah patah, yang memberikan dana harus berlutut, ya kan tidak. Ya, memberikan kebebasan. Yang ditekankan biasanya hanya tentang alas kaki, karena itu memang ya, satu etika. Ya, para Bante tidak mengenakan alas kaki. Ya, umat berumah tangga juga ya, diupayakan untuk melepaskan alas kaki. Tapi tidak mempermasalahkan apakah memberikan dengan berdiri ya, ataukah memberikan dengan berlutut. Nah, itu satu contoh ya, perbedaan yang bisa diterima, keberagaman yang bisa diterima. Seandainya hal itu dipermasalahkan, ya bisa jadi tidak jadi pindah patah. Nah, antara umat yang berdiri sebelahnya berlutut, ya malah cekcok. Yang benar ya berdiri, oh tidak, yang benar ya berlutut. Ya nanti bantainya lewat. Jadi lupa ya akan tujuannya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, satu hal lagi,
kita dalam memandang perbedaan, keberagaman sesungguhnya bisa meneladani ya, siswa utama Sang Buddha. Ya, di sini tidak masalah. Ya, di depan sini ya, ada ya, Buddha Rupang. Ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada dua siswa utama. Siapa? Sariputta dan Moggallana. Sang Buddha ya tidak pernah ya memaksakan murid-muridnya, siswa-siswanya harus menjadi bijak, harus menjadi pandai ya seperti Sariputta, yang mulia Sariputta. Tidak, Sang Buddha juga tidak memaksakan semua para biku, semua murid harus menjadi sakti, harus menjadi maju dalam hal kesaktian seperti yang mulia Moggallana. Ya, Sang Buddha memberikan kebebasan dalam hal yang mana bagian yang lebih dikuasai, ya, hal apa yang lebih menonjol dari para siswanya. Sariputta dan Moggallana kalau mau kita sandingkan, ya, kedua-duanya ya, memiliki keahlian, memiliki kelebihan yang berbeda. Sama sekali berbeda. Yang mulia Sariputta ya, dikatakan kebijaksanaannya hampir ya, menyamai Sang Buddha. Sementara yang mulia Moggallana kesaktiannya hampir ya, menyamai Sang Buddha. Ya, jadi dua hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, meneladani keberagaman. Ya, jadi Bapak Ibu adalah kurang bijak ya, apabila memiliki pikiran ya semua orang harus sama, semua anak harus sama, semua murid harus sama, semua karyawan harus sama, semua wihara harus sama, atau semua bante harus sama. Ya sulit. Ya, karena tiap orang, tiap tempat, tiap kondisi ya, adalah berbeda. Ya mungkin kita bisa ambil persamaan, misalnya ya winaya, ya tata aturan pokok, ya kewajiban, hak dan sebagainya, itu kita masih bisa ya cari persamaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, keberagaman ya, adalah ya, bagian dalam kehidupan kita. Ya, tadi Bante sudah memberikan ya, dua contoh ya, tentang ya, keberagaman. Maka apabila ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengharapkan kehidupannya, ya, hidupnya baik di keluarga, ya, di tempat kerja, ya, di lingkungan sosial ataupun di masyarakat, ya, akur, ya, rukun, harmonis, ya, hendaklah kita ya, mempraktikkan beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Ya, seseorang yang berupaya, ya, berusaha mempraktikkan cinta kasih ya, dan kesabaran ya, di dalam pikiran, ucapan, perbuatan, ya, maka orang-orang di sekitarnya ya, diharapkan juga akan memperlakukan kita dengan cinta kasih dan kesabaran. Kalau mereka perlakukan kita dengan baik, ya syukur. Kalau mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih, ya kita praktekkan kesabaran. Seandainya ya Bapak Ibu berada di luar sana, ya bertemu dengan kondisi-kondisi yang bisa memunculkan pada keserakahan, ya, alangkah baiknya ya, Bapak Ibu berusaha ya, mempraktekkan kepuasan hati. Ya, selain mempraktekkan kepuasan hati, ya, praktekkan juga kedermawanan. Ya, semoga mereka ya, menjadi berbahagia. Dan yang ketiga, ya, Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari, ya, hendaklah ya, bijak, ya, bijaksana ya, dalam melihat kehidupan. Salah satu ciri dari kehidupan adalah keberagaman, ya, perbedaan. Ya, perbedaan ya, senantiasa hadir ya, di dalam kehidupan kita,
dulu, ya saat ini, dan juga di masa yang akan datang. Jangan sampai perbedaan ya, membuat ya, kita ya, terpecah belah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, inilah ya, apa yang ingin ya, saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga ya, kita terbebas, terhindar ya, dari perselisihan, pertikaian, percekcokan, dan permusuhan. Ya, semoga kita senantiasa rukun, damai, ya, harmonis, ya, sehingga dari kerukunan itu kita memperoleh kebahagiaan. Ya, semoga Anda maju di dalam Dhamma. Terima kasih perhatiannya saya sampaikan. Sabe sata bondus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.